Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan kita, dan bukan menjadi bumerang pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kita bersama salah satu buku yang sangat fenomenal, sangat diterima oleh umat, baik ulamanya maupun orang umumnya, orang awamnya, yaitu Riyadhus Shalihin, buku yang isinya sesuai dengan judulnya, taman dari taman atau taman-taman surga, di mana seseorang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan perubahan dalam hidupnya ketika mempelajari kitab ini, dengan syarat dengan keikhlasan dan istiqomah. Karena sekali lagi keistiqomahan adalah ruh dari kehidupan. Kita mengerjakan apapun kalau setengah-setengah tidak akan mendapatkan hasil. Maka butuh keistiqomahan dalam mengerjakan sesuatu. Dan khususnya di bulan Syawal, bulan yang sangat menentukan dalam alur keistiqomahan seorang hamba setelah Ramadan. Dan sebagaimana juga kita ingatkan bahwa bulan Syawal adalah bulan haji, maka atmosfer yang harus kita bangun di hari-hari ini adalah ibadah haji. Baik kita sudah pernah berangkat maupun kita belum pernah mengerjakan ibadah haji. Sekali lagi ini adalah saran dari banyak para ulama. Sebagaimana Ramadan adalah bulan puasa, maka isu penting di bulan Ramadan adalah berpuasa. Dan pembicaraan yang memonopoli hari-hari bulan Ramadan adalah puasa. Padahal kita tuh ada banyak ibadah lain di bulan Ramadan. Nah begitu juga dengan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan haji yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, bagi yang sudah mengerjakan atau yang pernah berangkat, hendaklah ia kembali meresapi makna dan inti dari ibadah yang sangat luar biasa dan fenomenal tersebut. Dan bagi yang belum pernah berangkat, maka Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'ajjalu fil hajj wa kama qala, bersegeralah dalam mengerjakan ibadah haji karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan mulailah untuk memulailah dengan niat, tekad, lalu menabung dan lakukan persiapan yang bisa dilakukan. Dan sekali lagi kita nggak pernah tahu umur dan usia. Ada banyak orang ingin berangkat tapi menunda-nunda tapi akhirnya dia wafat tanpa mengerjakan ibadah haji. Mampu, ada waktu, ada niat, ada niat, tapi nggak bertekad bulat dan seterusnya. Kalah dengan urusan duniawi, kalah dengan urusan-urusan yang lain, dan akhirnya ada sebagian pihak wafat tanpa mengerjakan rukun Islam yang kelima ini. Dan ini kerugian besar dalam hidup ini cuma sekali. Hidup ini cuma sekali dan kita nggak pernah merasakan ibadah yang sangat indah tersebut, maka itu kerugian besar dalam kehidupan kita. Dan seringkali ini bukan tentang uang, hadirin sekalian. Ada banyak barang yang kita beli dan itu bukan kebutuhan primer kita. Kalau kita hitung-hitung nilai dan angkanya, maka kita udah bisa pergi haji dari beberapa tahun yang lalu. Biidznillah ta'ala. Bahkan bukan hanya sekali, mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu loh. Tapi kenapa kita belum pernah naik haji sedangkan barang-barang itu ada di hadapan wajah kita dan barang-barang tersebut ada di dalam rumah kita, lalu kita mengatakan belum punya uang atau belum punya harta. Padahal sekali lagi hal-hal tersebut bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan darurat, bukan kebutuhan ini. Dan ada sebagian barang atau hal tersebut nggak pernah kita pakai gitu. Tapi hanya kepuasan gitu, hanya keinginan, hanya itu berkaitan mungkin dengan hobi kita, berkaitan dengan kesenangan kita. Kalau sebagian, bukan semua, sebagian itu diuangkan, maka kita bisa berangkat haji bukan sekali, bukan 2 kali, mungkin lebih dari itu. Maka hendaknya jujurlah kepada Rabbul Alamin.
Dan ingatlah pada hari kiamat kita akan dihisap dengan harta-harta kita. Min aina tasaba wa fima anfaqah. Dari mana Anda dapatkan harta tersebut dan bagaimana Anda gunakan, bagaimana Anda alokasikan, bagaimana Anda gunakan harta itu. Maka bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah bulan dari bulan-bulan haji. Dan jujurlah, intas tukillah yasduka, jika Anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan bagi yang sudah haji maka jujurlah dan evaluasi haji kita. Jujurkah kita ketika kita berdoa di Arafah? Jujurkah kita ketika kita meminta pada saat di sana, di tempat-tempat mustajab dan di waktu-waktu mustajabah? Dan sudahkah kita memperjuangkan apa yang kita minta ketika di sana? Dan sudahkah kita meresapi makna dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di sana? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab birrul walidain wasilatil arham. Dan kita kembali bersama hadis Salman bin Amir, ya. Salman bin Amir radhiyallahu taala an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, semoga Allah merahmati para ulama dan umat dimanapun berada. Beliau menyampaikan wa an Sulaiman bin Amir radhiyallahu taala an, dari Sulaiman bin Amir, maaf, dari Salman bin Amir radhiyallahu taala an, semoga Allah merahmati, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qal, beliau Nabi SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr." Jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka hendaknya berbuka dengan kurma. Hendaknya berbuka dengan kurma. Fa innahu barakah, karena kurma itu berkah. Fa in lam yajid tamran fal ma', dan kalau Anda tidak mendapatkan kurma maka dengan air. Fa innahu tahur, karena air itu suci dan mensucikan. Wa qala as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzir rahim thintan sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin mendapatkan pahala sedekah. Adapun kalau kasih ke orang yang punya hubungan silaturahim, keluarga atau saudara, dan mereka miskin misalnya, kita kasih ke mereka maka dapat dua pahala sedekah dan pahala silaturahim. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan seperti disahihkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, dan disahihkan Imam Hakim dan para ulama yang lain. Tapi ada sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, tetapi dikuatkan oleh jalur yang lain. Apa yang bisa kita petik dari hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini? Hadirin Allah muliakan, yang bisa kita petik dari hadis ini diantaranya adalah tentang berbuka puasa, anjuran berbuka puasa dengan kurma, dan kalau nggak ada kurma dengan air. Kalau ada duanya kita bisa nikmati kedua-duanya, dan Nabi SAW mengatakan kurma itu berkah dan air itu suci dan mensucikan. Dan ini menjelaskan bahwa buka puasa tuh nggak harus heboh gitu loh, nggak harus komplit segala sesuatu ada. Walaupun kalau kita ingin lebih dari itu, selama tidak berlebihan, nggak ada masalah. Atau misalnya kita menjamu tamu atau mengundang orang buka puasa di rumah, jangan menunya cuma air putih gitu loh. Ayo silakan pulang gitu loh setelah air putih, gak ada yang lain. Dalam hati tamunya, oh ini tohur gitu loh, ini tohur, suci mensucikan. Alhamdulillah udah selesai, sekarang kalian boleh pulang. Jadi ya bukan begitu juga. Atau menunya hanya korma aja udah. Sekarang orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi belum makan bagi mereka. Jadi sekali lagi, tidak ada salahnya misalnya di samping kurma ada makanan lain, selama tidak mubadzir, selama tidak berlebihan, selama tidak israf, tidak melampaui batas. Tapi jika tidak ada, kita cukup dengan kurma. Dan kalau nggak ada kurma, kita cukup dengan air. Dan jangan pernah meremehkan
kemampuan yang Allah berikan kepada kurma untuk menjaga stamina kita ketika berbuka, karena Nabi SAW mengatakan berkah. Fa innahu barakah, kurma itu berkah. Berkah itu penuh dengan kebaikan dan menebar kebaikan dan menumbuhkan kebaikan. Makanya ada banyak orang tuh memang benar cuman buka dengan kurma aja dia bisa bertahan. Atau kurma dengan, atau kalau nggak ada kurma dengan air putih. Jadi hadirin Allah muliakan, kata sebagian para ulama seperti Al-Mubarakfuri bahwa kurma itu dzu barakah wa khairin katsir. Kurma itu memiliki keberkahan dan kebaikan yang sangat banyak. Gitu. Dan khususnya hadirin Allah muliakan kurma ajwa, kurma Madinah. Kata Nabi SAW, man tasabbah kulla yawmin sab'a tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihr. Barang siapa yang di waktu pagi memakan 7 butir kurma ajwa, kurma Madinah, maka di hari tersebut racun dan sihir tidak akan memudaratkan dia. Racun dan sihir tidak akan mengganggu dia. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan korma itu hadirin sekalian bukan makanan yang hanya tersedia, atau kalau bisa ya, korma itu bukan hanya makanan yang tersedia di bulan Ramadan. Ada banyak di antara kita, karena kita memang bukan, dari banyak di antara kita memang korma itu bukan makanan sehari-hari. Jadi ya adanya cuma di Ramadan. Namun kita tahu dalam hadits Aisyah, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, baitun la tamra fihi ji'aun ahluhu. Rumah yang tidak ada kurmanya maka penghuninya itu kelaparan gitu. Rumah yang nggak ada kurma maka penghuninya itu, artinya ini penekanan pentingnya ada kurma di rumah kita, karena kurma makanan yang penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan kurma bukan hanya di Ramadan. Jadi di sepanjang bulan atau sepanjang tahun hendaknya di rumah kita ada kurma. Baitun la tamra fi, rumah yang tidak ada kurmanya, ji'aun ahlu, penghuninya itu, orang yang tinggal di sana terancam kelaparan. Artinya ini penekanan bahwa kurma itu menebar kebaikan atau penuh dengan memiliki kebaikan yang Allah berikan kepada makhluknya yang Allah kehendaki. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Dan banyak para ulama menjelaskan keutamaan pentingnya kurma bagi tubuh, pentingnya kurma bagi tubuh. Dan Ibnul Qayyim salah satu ulama yang berbicara tentang masalah ini dalam Tibbun Nabawi. Kata beliau, kurma itu buah-buahan, wagidha, dan bisa jadi main course, bisa jadi makanan yang inti makanan atau inti menu. Jadi kalau bahasa kita dia bisa dijadikan appetizer atau jadi dessert, dia bisa jadi main course, wadawa, dan dia di waktu yang sama obat, wasyarab, dan ada kandungan airnya, wahalwa, dan manis gitu loh, dan ada zat gula yang dibutuhkan oleh tubuh. Menarik kan gitu, ada makanan, dia bisa ditaruh di appetizer, dia bisa taruh di main course, dia bisa ditaruh di dessert. Itulah kurma. Dan dia obat. Dan ada banyak keutamaan, tentu saja. Ada banyak keutamaan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa anna tamra yamuddu banil insani bil ghidha'i dzururi wa yushbi'uhum fala yahtajuna ila ghairihi. Kurma itu bisa memenuhi kebutuhan gizi manusia itu yang darurat gitu loh. Mungkin nggak semua, tapi yang darurat itu bisa di cover. Wa yushbi'u, dan di waktu yang sama mengenyangkan. Fala yahtajuna ila ghairi. Maka manusia itu sebenarnya nggak butuh yang lain gitu. Sampai begitu sebagian ulama. Untuk hal-hal darurat ya, untuk kebutuhan darurat. Walidzalika kana huwa ta'amul ladzi la ghairah fi baiti Rasulullah SAW li ashhur. Makanya kurma adalah penghuni tetap rumah Rasulullah SAW untuk jangka waktu berbulan-bulan. Dan pada saat itu tidak ada makanan lain di rumah Nabi SAW. Gitu. Jadi di beberapa bulan di rumah Rasulullah SAW nggak ada makan kecuali kurma, nggak ada makanan kecuali kurma. Dan lihat bagaimana hasilnya. Apakah Nabi SAW kurang gizi? Enggak.
Apakah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami penurunan mobilitas, mengalami penurunan semangat, mengalami penurunan energi? Enggak. Apakah disorientasi? Enggak. Gitu. Kita banyak makanan, males sana, males sini, tidur kerjaannya gitu lah. Ini penting kurma ini. Dan itu tadi kenapa perlu kita sampaikan ini, karena masih banyak di antara kita tuh yang menganggap kurma itu ya hanya sebagai sebagai kebutuhan tersier aja, khususnya di Ramadan gitu loh. Jadi hanya dikonsumsi untuk Ramadan aja, untuk suasana gitu loh. Padahal itu kebutuhan, dan itulah makanan yang dalam beberapa bulan itu hanya ada di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Nabi SAW nggak ada makanan lain, korma itu selalu hadir di rumah beliau. Allahu ta'ala alam bisawab. Gitu. Jadi kalau ditanya apa sih menu yang atau makanan yang paling sering dikonsumsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang paling sering hadir di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling lama menghuni rumah Nabi SAW, kata sebagian para ulama, 2, kurma dan air. Itu bisa dikatakan penghuni tetap rumah Rasulullah SAW, kurma dan air. Jadi bayangkan, jauh sebelum banyak pihak mengkampen minum air mineral, air putih. Nabi kita SAW pola hidupnya seperti itu. Nabi kita SAW pola hidupnya demikian. Dan bayangkan teman-teman, agama kita tuh sampai ngebahas hal seperti ini gitu. Sampai ngebahas hal seperti ini, pentingnya minum air putih gitu. Makanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama dan konsep yang paling tinggi, dan nggak ada yang menyaingi. Komparasikan aja gitu. Islam itu ngebahas sampai seperti ini. Sampai ngebahas tentang air putih, bayangin. Sampai ngebahas tentang air putih, dan menjadi pola hidup seseorang. Ini kalau bukan wahyu, itu siapa? Nabi kita SAW kan bukan pakar gizi yang belajar tentang gizi bertahun-tahun. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara hawa nafsu, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Hanya saja kita itu nggak kembali ke sunnah beliau alaihi salatu wassalam, nggak mempelajari. Kita nggak usah, belum bicara mengamalkan, mempelajari aja jarang. Illa man rahimah rabbuhu, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika nggak tahu banyak komentar. Padahal pelajari dulu, hadirin. Pelajari. Kalau kita bahas hadis-hadis ini, mana ekstrimnya tuh di mana? Gitu. Justru mengajarkan konsep yang indah, lalu menjelaskan tentang makanan, menjelaskan tentang menu. Ini kan hadis ini berarti penjelasan tentang menu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Asli agama ini tuh sempurna, sampai menu dibahas. Dan yang dibahas yang pokok-pokok, yang urgen gitu. Seperti tamar, seperti kurma, seperti air. Makanya yang dimention sama Nabi SAW kan 2, kurma. Kalau nggak ada, air. Sebelum para pakar gizi bicara tentang pentingnya air mineral, gitu. Nabi SAW menekankan tentang itu. Hadirin Allah muliakan. Tinggal pertanyaan, kita mau kembali ke tuntunan Rasulullah SAW apa tidak? Jadi ini yang diharapkan ketika kita belajar ini bukan hanya tentang sebatas makan kurma ya, bukan. Tapi lebih pada kita harus makin yakin dengan Nabi kita SAW. Makanya itu kan, kenapa dulu para sahabat, sekali lagi, ketika belajar, para sahabat menyampaikan, ta'alau nu'min sa'atan, mari kita tambah keimanan kita sejenak. Kenapa dulu, sekali lagi, dan sampai sekarang tentu saja para ulama kita menjaga kultur itu, bahwa orang tuh belajar bukan hanya nambah wawasan, orang itu belajar nambah iman, nambah keyakinan, asal belajarnya benar. Artinya kan, hadirin sekalian, jika Nabi SAW begitu sempurnanya, begitu tepatnya menjelaskan tentang kurma dan air, pentingnya air, maka ketika beliau berbicara tentang azab kubur pasti tepat. Ketika beliau berbicara tentang nikmat kubur pasti tepat. Ketika beliau berbicara tentang pertolongan Allah pasti tepat. Ketika beliau berbicara tentang perintah dan larangan yang lain yang mungkin belum bisa dicerna dengan logika kita dengan baik, pasti tepat. Dan pertanyakan logika kita.
Ketika Nabi SAW berbicara tentang hari kiamat, pasti tepat. Dan itu harus menambah keyakinan kita, nggak mungkin salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW nggak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidaklah kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Wahyu yang Allah wahyukan. Karena beliau nggak belajar tentang ilmu gizi kan. Ini wahyu. Ini wahyu. Hadirin Allah muliakan. Tinggal kita mau percaya apa tidak. Kita mau tambah yakin apa enggak. Bahwa ajaran Nabi SAW pasti benar. Lalu bawakan, jadi terapkan inti ini, core value ini ke hal-hal lain. Khususnya misalnya ke ketuntunan yang mungkin masih berat kita lakukan. Ketuntunan yang langsung bertabrakan dengan hawa nafsu kita. Kita harus tanamkan mereka, ini pasti benar. Hawa nafsu kita keliru. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah SWT. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Kenapa yang mengajak kepada keburukan lebih kita percaya, lebih kita ikuti? Tapi Nabi kita SAW yang nggak pernah keliru, atau yang dijaga oleh Allah SWT, yang sangat komplit ajarannya, sampai menu dibahas oleh Rasulullah SAW. Kalau kita nggak ngikutin, kalau kita maju mundur, benar nggak ya? Benar nggak ya? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan masalah ini. Lalu poin yang terakhir, tentu saja hadits ini memberikan pelajaran kepada kita keutamaan memberikan sedekah kepada anggota keluarga kita dan memprioritaskan mereka ketika mereka tidak mampu, atau ketika kita harus memilih antara bersedekah ke arah luar atau bersedekah ke internal keluarga kita. Kalau kita nggak bisa menggabungkan, kalau bisa menggabungkan berikan ke banyak pihak. Tapi kalau tidak bisa menggabungkan, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa memberikan sedekah kepada keluarga, dia itu mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Memberikan sedekah kepada keluarga besar, kita mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Artinya apa? Kita bukan hanya mendapatkan pahala sedekah, tapi kita mendapatkan pahala silaturahim, dan kita menjaga hubungan keluarga, merajut hubungan keluarga, mempersolid hubungan keluarga, dan itu ditekankan oleh agama. Maka prioritaskan mereka kalau kita punya uang. Dan kalau memang kita harus memilih, mereka ada di list teratas sebelum pihak luar yang memiliki kondisi yang sama, kecuali kalau pihak luarnya lebih darurat gitu loh, maka itu ada pembahasan lain. Ada pihak luar kalau nggak disupport wafat ya secara hitung-hitungan, itu ada pembicaraan. Tapi kalau dua-duanya punya kondisi yang sama dan kita hanya bisa kasih ke satu pihak, maka prioritaskan orang yang menjadi keluarga kita dan punya hubungan rahim dengan kita. Itu poin, dan kita dapat dua pahala, sekali lagi, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dan terakhir, ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengetahui fikih prioritas, dan mengetahui fikih prioritas kembali kepada dalil. Dan para ulama mengatakan laisal alim man ya'lamul khair wa syarr. Ulama sejati bukan hanya mengetahui yang baik dan yang buruk, walakin al-alim man ya'lam khaira khairaini wa syarra syarrain. Namun ulama sejati adalah orang yang apabila berhadapan dengan dua kebaikan, dia bisa memilih yang paling besar walaupun dia harus kehilangan yang kebaikan yang lebih kecil. Dan apabila berhadapan dengan dua keburukan, dia bisa mengetahui yang paling parah sehingga dia bisa menghindar walaupun dia harus terjatuh ke yang lebih ringan stadiumnya ketika dia nggak punya opsi lain. Itulah ulama sejati. Dan ini salah satu dalil tentang masalah ini, karena poinnya adalah kan uang kita terbatas, sedangkan yang membutuhkan tuh banyak dan lebih banyak daripada uang kita. Maka Anda harus buat skala prioritas, dan salah satu prioritas Anda adalah keluarga. Di antara skala prioritas ada banyak pihak, tapi konteksnya dalam hadis ini adalah keluarga. Yang lain bisa kita bahas di kesempatan lain. Makanya kenapa juga para ulama menekankan tentang misalnya kalau dalam infak dunia ilmu gitu loh, karena sekali lagi dunia ilmu tuh pahalanya gede banget. Itu skala prioritas. Lalu banyak pihak lah gitu, dan itu perlu didudukan. Tapi dalam konteks hadis ini salah satu yang diprioritaskan adalah keluarga. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.